Hai Positive People, kita akan melanjutkan share pengajaran kita dalam Matius pasal 26. Kali ini kita mengambil ayat 26 sampai 29, berjudul penetapan perjamuan malam atau perjamuan kudus pertama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku dari perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Pada hari raya roti tidak beragi, Yesus mengambil waktu untuk makan malam bersama dengan ke-12 muridnya di sebuah rumah. Di tengah-tengah mereka sedang makan, Yesus langsung mengadakan perjamuan kudus pertama dengan memberikan roti dan anggur kepada murid-muridnya. Ada beberapa pelajaran yang berharga dari perjamuan kudus pertama yang dibuat oleh Yesus yang saya mau bagikan pada Daily Devotion hari ini. Yang pertama, perjamuan kudus pertama diadakan di sebuah rumah biasa, bukan rumah mewah, ataupun di tempat ibadah, ataupun di sinagog, tempat ibadah orang Yahudi. Matius pasal 26 ayat 18, jawab Yesus kepada murid-muridnya, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Wow, yang menarik, perjamuan pertama yang dibuat oleh Yesus. Perjamuan pertama berarti sebelumnya belum ada perjamuan kudus. Jadi Yesuslah perintis sakramen perjamuan kudus pertama, dan diadakan saat sedang makan malam, sedang santai, tidak kaku, tidak ada musik, tidak ada nyanyi-nyanyi, di sebuah rumah dengan suasana kekeluargaan dan bukan di tempat ibadah. Sebelum masa pandemik, beberapa gereja kurang menganjurkan untuk melakukan perjamuan kudus di rumah pribadi. Wajib di tempat ibadah. Namun yang menarik di masa pandemik ini, semua gereja dan semua denominasi mengadakan perjamuan kudus justru di rumah-rumah. Berarti tidak ada yang salah jika kita mengadakan perjamuan kudus di rumah dalam suasana kekeluargaan. Dan menarik, Anda bisa jadi pemimpinnya untuk mengadakan perjamuan kudus tersebut. Atau kita bisa juga mengikuti arahan dari hamba Tuhan ketika kita mengikuti ibadah online. Pelajaran yang kedua tentang perjamuan kudus yang dibuat oleh Yesus. Yesus mengadakan perjamuan kudus pertama pada hari raya roti tidak beragi, yaitu jatuh di hari Kamis malam atau malam Jumat, bukan pada hari Sabat atau hari Minggu. Dalam Matius pasal 26 ayat 17. Bagi Yesus, setiap hari adalah harinya Tuhan. Itu sebabnya Yesus berbuat baik, menyembuhkan orang, bahkan mengadakan perjamuan kudus bukan cuma di hari Sabat, tapi juga di luar hari Sabat. Beda sama para imam-imam yang kaku, yang tidak boleh menolong orang di hari Sabat, tidak boleh berbuat sesuatu di hari Sabat, harus diam dan tidak buat apa-apa. Kalau kita hanya jadikan hari Minggu adalah harinya Tuhan, berarti hari Senin sampai Sabtu adalah harinya siapa? Dalam Mazmur 118 ayat 24, firman Tuhan berkata, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya." Jadi tidak ada salah jika kita mau melakukan perjamuan kudus 1 bulan 1 kali bersama dengan gereja kita, 1 minggu 1 kali, atau setiap hari di rumah kita atau di kamar kita secara pribadi. Bebas, tidak berdosa sama sekali. Yang ketiga, perjamuan kudus pertama yang dibuat oleh Yesus. Pelajaran yang kita bisa dapatkan, Yesus mengambil roti yang tidak beragi. Perjamuan kudus pertama yang diadakan oleh Yesus pada masa perayaan Paskah atau hari raya roti tidak beragi dalam Matius pasal 26 ayat 17 sampai 18. Maka jelaslah bahwa roti yang mereka pakai untuk perjamuan kudus adalah roti tidak beragi. Ragi bicara noda, dosa,
kebencian, kepahitan. Berarti tidak beragi, artinya tidak ada noda, tidak ada dosa, tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan. Mari saat kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita minta pengampunan dari Yesus. Kita minta untuk Tuhan melayakkan kita, sehingga kita menikmati perjamuan kudus dengan cara yang benar. Di hadapan Dia kita layak sebelum kita menikmati anggur dan roti. Saya teringat ada seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin pujian, ketika dia menerima roti dan anggur diambil double, 2 roti dan 2 anggur. Dan ketika perjamuan kudus diadakan oleh gembala sidang, dia makan 1 roti dan 1 anggur, sisanya dia bawa pulang. Pas kebetulan hobinya mancing, setelah pulang gereja, setelah pulang pelayanan, dia pergi memancing. Dan dia pakai roti perjamuan kudus itu untuk mancing. Dan ketika dia lamparkan pancingan tersebut dengan roti perjamuan kudus, begitu masuk di dalam air, tiba-tiba menjadi darah. Diingatkan bahwa jangan bermain-main dengan perjamuan kudus, karena itu merupakan tubuh dan darah Kristus. Jika perjamuan kudus itu sudah didoakan, maka bukan lagi cuma sekedar lambang roti, bukan cuma lambang anggur, tapi lambang tubuh dan darah Kristus. Yang keempat, pelajaran perjamuan kudus pertama yang dibuat oleh Yesus. Untuk roti, Yesus mengucapkan berkat. Dan untuk anggur, Yesus mengucap syukur. Dalam Matius pasal 26 ayat 26-27. Berarti setiap kali kita makan roti perjamuan, milikilah iman bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam diri kita. Tuhan sedang memberkati hidup kita. Tuhan melepaskan kita dari kuasa dosa. Tuhan membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Tuhan mencucikan dosa-dosa kita, melindungi kita dari yang jahat, membuat kita manunggal dengan Yesus. Artinya ketika kita jadi satu dengan Tuhan Yesus, manunggal dengan Tuhan Yesus, Tuhan dalam kita dan kita dalam Tuhan, maka kita akan berbuah banyak. Sebuah ranting walaupun gundul, ketika dia dicangkokkan pada pokoknya, maka yang terjadi, ranting tersebut akan berbunga, berdaun, dan berbuah, mengalami produktivitas. Sebaliknya, ketika sebuah ranting mungkin berbunga, berbuah, dan berdaun, ketika dia lepas dari sumbernya, dari pokoknya, maka dia akan segera kering dan mati. Sama ketika kita menikmati tubuh, yaitu roti perjamuan kudus, kita telah disatukan. Kita makin melekat sama Tuhan. Ini yang membuat hidup kita makin produktif. Dan yang menarik, setiap kali kita minum anggur perjamuan kudus, kita lakukan dengan ucapan syukur, dengan mengingat pengorbanan Kristus bagi kita, mengingat betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, mengingat akan kuasa yang luar biasa yang kita alami bila tubuhnya dan darahnya saja dicurahkan bagi kita. Masa sih Ia tidak mengulurkan tangannya, melakukan mujizat, melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Setelah kita minum perjamuan kudus, jangan ada lagi kata-kata sumpah serapah, kata-kata maki-maki, kata-kata sia-sia, tapi milikilah hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena bersyukur bukan sekedar berterima kasih atas kebaikan Tuhan, tapi bersyukur menarik mujizat yang baru datang dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar hari ini ada 4 pelajaran perjamuan kudus pertama yang dibuat oleh Yesus. Yang pertama, perjamuan kudus pertama diadakan di sebuah rumah, bukan di tempat ibadah. Yang kedua, perjamuan kudus pertama diadakan pada hari raya roti tidak beragi. Berarti jatuh bukan di hari Minggu, tapi di hari biasa. Yang ketiga, perjamuan kudus pertama dilakukan oleh Yesus dengan mengambil roti tidak beragi. Berarti tidak ada noda, tidak ada dosa, tidak ada kekecewaan. Mari kita lakukan perjamuan kudus dengan cara yang benar. Yang keempat, untuk roti Yesus mengucapkan berkat, dan untuk anggur Yesus mengucap syukur. Setiap kali kita makan roti, milikilah iman bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Dan tiap kali kita minum anggur, bersyukurlah atas kebaikannya dan anugerahnya. Jangan ada kata-kata yang sia-sia. Mari lakukan perjamuan kudus dengan cara yang benar dan layak di hadapan Dia, sehingga kita semakin manunggal dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.
Suka Duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.